Banyak sekali di luar sana penderita penyakit saraf tersebut yang sampai detik ini belum bisa sembuh, teman-teman. Dia sudah berusaha untuk berobat ke fisioterapi, berobat ke tukang pijat, dan lain sebagainya. Bahkan sampai detik ini pun tidak membuahkan suatu hasil. Karena itu, di video kali ini saya akan mengajak kalian dan menuntun kalian untuk melakukan suatu terapi mandiri penyembuhan penyakit saraf tersebut. Bagaimana terapinya? Simak sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya dan ketemu lagi dengan saya pribadi, Faras Suryanugraha, penderita penyakit saraf tersebut yang sekarang sudah sembuh, dan alhamdulillah saya sekarang melanjutkan ke dunia perkuliahan fisioterapi, sehingga saya akan membantu kalian dalam menyembuhkan penyakit saraf tersebut dengan suatu terapi mandiri. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan suatu gerakan. Nah, gerakan ini digunakan untuk menuntun kalian semua penderita penyakit saraf tersebut untuk memperbaiki kondisi, sehingga ketika kondisi kalian baik dan rasa nyeri, rasa sakitnya sudah tidak terasa, kalian akan sembuh dari penyakit saraf tersebut dan tidak terhalang untuk melakukan suatu aktivitas. Gerakan ini teman-teman berfokus pada tulang belakang kalian. Karena apa? Apapun masalah kalian, entah itu sakitnya nyeri menjalar di area sebelah kaki, kemudian kaku di bagian paha, kaku di bagian betis, di ujung kaki, kesemutan, dan lain sebagainya, itu adalah suatu imbas. Tetapi masalah utamanya adalah terletak pada tulang belakang, karena lumbalnya keluar menyentuh suatu saraf, sehingga menyebabkan suatu imbasnya itu tadi. Jadi, mari sekarang kita rutinkan untuk terapi mandiri. Buktikan suatu gerakan ini akan memperbaiki kondisi kalian. Dan jika terus-menerus dilakukan, awas, maka gerakan ini akan membuat kalian bisa sembuh dari penyakit saraf tersebut. Bagaimana gerakannya teman-teman? Langsung saja simak sampai akhir. Pada gerakan yang pertama ini teman-teman, kalian harus berdiri tegak. Sebelum melakukan gerakan, kita tarik nafas terlebih dahulu dalam-dalam, ditahan, kemudian dikeluarkan. Kemudian diulangi sampai 3 kali teman-teman, dirasakan setiap tarikan nafas, kemudian dihembuskan. Setelah melakukan tarikan nafas, kalian tangannya di atas seperti itu teman-teman. Intinya hingga menarik tubuhnya seperti itu. Tubuhnya kita akan maju ke depan. Kalau dari samping seperti ini. Nah, ini sambil mengatur nafas, ditahan ketika ditarik, kemudian ketika tangannya diturunkan, maka nafasnya juga ikut dihembuskan. Ini ditarik nafasnya, ditahan, kemudian nanti setelah itu baru dihembuskan teman-teman. Nah, ini nafasnya dihembuskan. Gerakan pertama ini berfokus pada tulang belakang, dilakukan sebanyak 5 kali teman-teman. Semampunya terlebih dahulu aja, yang penting nafasnya diatur. Jadi seperti yang saya contohkan ini, dilakukan semampunya, yang penting nafasnya jangan ngos-ngosan, tapi nafasnya diatur. Kenapa harus mengatur nafas? Karena mengatur nafas itu juga memperbaiki otot-otot di bagian perut, sehingga ototnya kuat, dan tulang belakang juga akan mengikuti teman-teman. Jadi tulang belakang juga akan kuat, sehingga rasa nyerinya akan semakin hilang dan berkurang. Silahkan dicoba teman-teman. Pada gerakan yang kedua ini teman-teman, tidur telentang, kemudian kakinya seperti ini, tangannya ada di samping, kemudian tubuh diangkat ke atas seperti ini. Ini dilakukan sebanyak 5 kali. Setiap 1 kali percobaan dihitung
1-20 teman-teman. Jika kalian belum kuat, maka dihitung 1-10 terlebih dahulu. Perlahan-lahan aja, semampunya, jangan pernah dipaksakan, karena ketika melakukan suatu peregangan itu kondisi kita terpaksa atau tubuh kita terpaksa, maka akan menghasilkan suatu hasilnya tidak akan bermanfaat teman-teman, tapi akan menambah rasa sakit justru. Maka dari itu, kalian harus rileks, diatur nafasnya, kemudian melakukan terapi latihan seperti ini, diulangi sebanyak 5 kali. Jadi, perlahan-lahan aja, jangan pernah menyerah, tetapi kalian terus melakukan terapi latihan seperti ini, maka kondisi tulang belakang kalian nanti lama-kelamaan akan kembali normal dan masuk tidak menyentuh saraf teman-teman. Pada gerakan yang ketiga ini teman-teman, tangannya di samping, kemudian digunakan untuk mengangkat tubuh seperti ini. Posisikan tubuh kita ketika melakukan gerakan ini seperti ular kobra. Jadi kepalanya agak sedikit ke atas. Kemudian dihitung 1-20 teman-teman. Dilakukan sebanyak 5 kali. Gerakan ini mampu untuk mengembalikan tulang belakang kita. Dan ketika kalian melakukan gerakan ini, saran saya tubuh kalian harus rileks dan jangan lupa untuk atur pernafasan pada perut kalian. Karena kemarin banyak yang komen di channel ini, katanya setelah melakukan gerakan ini kok tambah sakit dan ada sedikit rasa terganggu. Itu diakibatkan karena tubuh kalian tidak rileks dan memaksakan. Jadi melakukan gerakan ini semampunya terlebih dahulu. Jika tangannya belum bisa lurus, maka kalian setengahnya terlebih dahulu aja, jangan dipaksakan full seperti itu, nanti malah sakit. Jadi perlahan-lahan aja, tapi saya yakin gerakan ini mampu untuk menyembuhkan rasa sakit dari saraf tersebut. Karena saya sudah pernah menjadi seorang pasien seperti kalian, dan melakukan gerakan ini dijamin aman, karena gerakan ini adalah melawan dari tulang belakang, sehingga lumbal akan cepat kembali ke dalam tulang belakang lagi teman-teman. Seperti itu. Selamat mencoba, dilakukan sebanyak 5 kali, dihitung 1-20 setiap 1 kali percobaan. Gerakan keempat atau gerakan yang terakhir ini mungkin cukup sulit bagi sebagian orang. Jadi dilakukan sebanyak 3 kali saja. Ini luruskan seperti orang sujud, kemudian lenturkan badan ke depan. Maksimalkan teman-teman, jika belum bisa ya perlahan-lahan aja. Ditahan, dihitung 1-20. Kemudian diulangi sebanyak 3 kali saja, karena setiap orang mungkin akan mengalami kesulitan ketika kalian belum benar-benar merasakan rasa enak. Jadi ketika melakukan seperti ini akan ada sakit di tulang belakang, tapi jangan khawatir karena itu akan mereda setelah kalian melakukan suatu rangkaian 4 gerakan ini. Jadi perlahan-lahan aja terus dilakukan teman-teman. Jangan pernah menyerah menghadapi penyakit saraf tersebut. Insya Allah ketika kalian rutin, maka kalian akan segera sembuh. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian semua dan segera sembuh dari penyakit saraf tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.